Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu ya. Kita pilih pile. Jadi pilih kartu kali ini temanya berjudul kelebihanmu di mata dia. Wah. Jadi kita lihat ya kelebihan kamu di mata dia itu atau siapapun ya. Ini pilihan pertama, ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saran aku ya bisa pause video ini buat memilih dengan fokus ya. Dan ini energi banyak orang ya, bisa cocok bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok, mungkin ada yang kebolak-balik vice versa. Jadi ambil yang bermanfaat aja, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Nah silakan ya pilih kelebihanmu di mata dia. Ini file 1, file 2, file 3. Oke? Kita mulai lah ya. Ini aku simpan dulu. Oke? Nah, oke. Halo. Kita mulai ya. Ini file 1, pilihan pertama bagi kalian yang milih file ini ya, yang pertama. Ini ada kartu tentang retreat ya. Jadi aku sih ngerasanya kelebihanmu ya di mata dia, kamu bisa bikin dia nyaman. Sebenarnya dia ngerasa kamu tuh gemoy ya. Kamu tuh menggemaskan gitu. Dia gregetan gitu sama kamu. Dia kayak punya perasaan yang menggebu-gebu ya. Jadi sebenarnya dia punya passion nih ya. Gak sekedar suka, gak sekedar sayang ya, dia cinta juga dan dia berhasrat sama kamu. Dia kayak ngerasa ya seperti bersemangat, menggebu-gebu banget sama kamu gitu. Dan apa ya, dia tuh ngerasa kalau jauh dari kamu dia nggak sanggup. Dia kayak selalu pengen mencari kamu lagi. Dia kayaknya nggak bisa kehilangan kamu, apalagi kalau lama gitu ya, nggak bisa lama-lama kehilangan gitu. Oke, ini ada yang udah aku shuffle ya. Kita lihat kelebihanmu di mata dia. Nah, dia tuh ngerasanya kamu orang yang punya intuisi tajam ya. Jadi kalau orang yang punya intuisi tajam kayak kamu, dia nggak banyak bicara juga atau nggak banyak komunikasi, kamu tuh bisa memahami dia ya. Kamu kayak bisa menghadapi dia yang aneh. Kamu kayaknya bisa menghadapi dia yang misterius begitu. Nah dia kayak ngerasa aja kamu punya feeling, punya kata hati, punya intuisi yang kuat. Jadi ya kamu orangnya lumayan sensitif gitu ya, perasa, peka gitu. Dan ya kamu jadinya inisiatif ya gitu. Jadi ini sensitifnya kamu lebih ke arah positif sih aku rasa ya. Kalau ke arah positif ya berarti kamu tuh orang yang peka, terus menjaga perasaan, gak mau nyakitin orang gitu. Dia suka sama kamu nih. Dan apa ya, aku ngerasa kamu tuh penyayang ya. Dia tuh kayak berpikir kelebihan kamu tuh ya kamu orangnya juga penyayang. Kamu benar-benar seperti punya kelembutan, cinta kasih gitu ya. Mau kamu orangnya gimana juga kayaknya ada kasih sayangmu yang lembut ya, yang dia rasakan gitu. Tapi ya ini namanya hubungan, relasi, ada aja kan dramanya. Bahkan kamu pun bisa aja bersikap keras juga gitu. Atau ya kamu bisa aja membuat tindakan yang tegas ke dia. Tapi sebenarnya dia ngerasa kamu orangnya romantis gitu. Kan kamu baperan gitu ya. Jadi dia kayak lihat kamu kayaknya nggak bisa kejam nih sama aku. Kamu kan orangnya baperan gitu, bawa perasaan, ngejaga perasaan banget. Kan gemoy gitu. Gemes aku sama kamu. Dia rasanya gitu, Kak. Terus dia tuh ini ada rasa kagum juga ya sama kamu. Entah dia ini awalnya memang dimulai dari kagum ya. Habis kagum dia suka sama kamu. Setelah itu tumbuh cintanya dan jadi berhasrat sama kamu. Ini ada yang kagum ya karena kamu orangnya mandiri. Mungkin kamu
orangnya bisa diandalkan, kamu kerja keras gitu, kamu kayaknya bisa menghasilkan atau kamu bisa membawa keberuntungan sama dia. Ini kan ada orang yang sebenarnya kayak mau manfaatkan kamu gitu loh. Jadi ya dia merasa aja enak kalau hidup sama kamu. Gitu. Dan apa ya, dia tuh kalau menilai kelebihan kamu ya, dia merasa nggak hanya dia yang mau sama kamu ya, dia merasa orang lain pun mau sama kamu, bahkan mungkin yang lain-lain, atau ya mungkin banyak juga kayaknya yang mau sama kamu, karena di sini dia ngerasa kamu tuh orang yang mengagumkan, kamu orang yang pantas untuk dikagumi, apalagi kalau kamu lebih ya dari dia. Apalagi kalau kamu suatu saat jadi orang yang berhasil, ya kadang dia merasa ya kamu seperti bintang juga gitu ya. Kayaknya yang lain juga mau sama kamu. Kayaknya banyak juga yang bisa suka sama kamu gitu. Jadi ya dia ngerasa aja kamu orang yang bisa menjadi terpandang, atau ya kamu tuh bisa loh suatu saat jadi populer. Tapi ini bisa vice versa. Bisa dianya yang seperti itu, meskipun ada yang mau sama dia selain kamu, atau banyak yang mau sama dia selain kamu, ya pada intinya dia maunya sama kamu gitu. Cie. Ya aku ngerasa gitu ya. Jadi dia tuh kan bisa nih dealing sama siapa atau dengan yang lain, tapi setelah dia renungkan ya, dia banding-bandingkan kamu sama yang lain, kayaknya kamu gitu yang masih terbaik buat dia. Meskipun kamu punya kelemahan, kekurangan ya, tapi di mata dia kamu sebenarnya orang yang pantas untuk dia perjuangkan. Tapi beberapa dari mereka ya, dia tahu diri gitu, dia sadar diri. Aku tuh orangnya ya mentalku gimana gitu ya, egoku gimana gitu, atau ya ini ada orang yang selfish gitu loh, egoisnya luar biasa, terus ya gengsian juga, atau memang dia udah biasa gitu ya, merasa lebih dari kamu, tapi ya kamu udah ambil hatinya. Itu. Dan kelebihan kamu juga ya, secara tidak langsung kamu kayaknya bisa membuat dia berubah ke arah yang lebih baik. Kadang dia tuh ngerasa kamu tuh kayak keajaiban, kayak anugerah yang dikirim Tuhan buat dia. Dia ngerasa pikirannya, perasaannya, atau sudut pandang dia selama ini tuh berubah gitu. Dia melihat kehidupan itu sekarang dengan perspektif yang luas. Dia punya cara pandang yang luas ya. Dia belajar dari kamu gitu. Ya misalnya kayak cinta itu nggak bisa memilih ya, cinta nggak memandang ini, nggak memandang itu ya. Aku pelajari itu dari kamu yang ajarkan arti cinta. Dia rasa gitu. Dan dia berpikir kayaknya kamu tuh orangnya spiritual gitu ya. Dia ngerasa kamu punya kesadaran spiritual. Jadi orang yang seperti kamu itu, kamu tuh udah benar-benar tahu jati dirimu, kamu tahu tujuan hidupmu, kamu tahu kamu di hidup ini akan seperti apa. Jadi dia kayak ngerasa sepertinya kalau sama kamu tuh ya semua akan terarah gitu ya. Semua akan benar-benar jelas ke depannya, termasuk ya soal masa depan gitu. Dan dia tuh ngerasa kelebihan kamu juga ya. Kamu kan orangnya penyayang ya, romantis. Ya kamu bikin dia baper gitu. Ya meskipun awalnya memang kamu yang baper, kamu baperan gitu, bawa perasaan. Ya tapi dia jadi ikutan baper gitu. Dia kayak ngerasa ya kamu tuh benar-benar bisa membuat aku jatuh cinta lagi sama kamu. Dia rasa gitu. So, ya kadang dia takut ya kehilangan kamu. Atau kalau misalnya nih kalian gak bersama, kadang dia tuh ya merenung, gimana ya kalau sampai aku benar-benar kehilangan kamu, apa aku sanggup gitu. Terus beberapa dari mereka kadang dia tuh ngerasa ya kalau hubungan ini rumit, sulit, ya aku akan menjauh gitu. Tapi aku nggak sanggup juga gitu ya jauh dari kamu selamanya. Jadi orang ini bisa aja lo datang lagi. Kalau misalnya dia udah nggak ada, ya dia akan kembali lagi sama kamu. Dan di sini aku ngerasanya
ada yang punya perasaan complicated gitu sama kamu. Dia suka, dia sayang, dia kagum sama kamu, dan ya dia tuh kan juga ada rasa cinta dan rasa bersalah sama kamu. Beberapa dari mereka mungkin ada orang yang kayak dia pernah menyakiti kamu, ya muncul aja gitu rasa bersalah sama kamu dan makin baper kan sama kamu. Jadi ya begitu. Dia ngerasa kelebihan kamu tuh ya istimewa banget. Dia kayak nggak nyangka gitu ya, ternyata kamu yang pernah aku remehkan, kamu yang pernah aku sepelekan, kamu yang aku rasa bucin gitu ya, aku rasa kamu budak cinta gitu, tapi ternyata aku jadinya yang bucin sama kamu. Jadi dia ngerasa banget seperti ada perputaran roda kehidupan yang dia rasakan kalau dia berkoneksi sama kamu. Dia kayak tahu gitu bahwasannya orang yang pernah disepelekan, disakiti kayak kamu, ya itu akan dipuja-puja pada akhirnya gitu. Jadi dia memuja-muja kamu sih sebenarnya. Apalagi kalau beneran dia kembali ya. Itu pasti udah takut banget tuh kehilangan kamu. Gitu. Dan aku ngelihat apa ya, dia ini kadang menganggap kamu tuh kayak bintang ya. Jadi kan kalau bintang itu kan sulit ya dijangkau. Bintang itu kayak sulit untuk digapai. Kadang dia ngerasa sih dia tuh sepertinya nggak pantas buat kamu. Dia tuh kayaknya sepertinya nggak level buat kamu. Apalagi kalau dia punya rasa bersalah gitu. Ya kadang dia merasa insecure gitu ya. Dia kadang merasa aku ya nggak ada apa-apanya, atau aku nggak bisa menjanjikan apa-apa. Tapi ya itu, dia nggak bisa berhenti mencintai kamu ya. Ini orang akan gagal move on terus dari kamu. Aku ngerasanya gitu. So ya sebenarnya banyak sih hal yang dia suka sama kamu, termasuk dari cara kamu bicara, cara kamu bertingkah laku. Dia ngerasa aja gitu, kamu termasuk idola buat dia. Mungkin dia suka sama kemandirian kamu. Dia suka kalau kamu tuh ya bisa diandalkan, apalagi kalau kamu penyayang ya, kamu perasa, kamu inisiatif ya. Dia nggak menemukan orang seperti kamu gitu. Jadi kelebihan kamu ya, dia susah nih, susah jauh dari kamu. Kalaupun misalnya nih dia pasif gitu atau terlihat dingin, tapi dia akan terus memperhatikan kamu. Aku rasa dia mencintai kamu loh seumur hidup, karena tadi aku bilang dia gagal move on terus kan dari kamu gitu. Cie. Oke, sekarang nah aku kasih huruf dulu ya. Oke, bisa di namamu, nama dia, siapapun ya. Mungkin ada huruf ini. Ada huruf E, M, ada H, Z, C, R, K, J, N, B. Lalu ada L, O, G, O, P, Y. Terus ada T sama huruf A. Oke. Nah, ini ada zodiak ya. Zodiaknya bisa kaitan kamu atau dia ya. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, di sini ada zodiak Leo ya, Leo. Lalu ada Pisces ya, Pisces. Ada Virgo, ada Scorpio, Libra, Gemini, Capricorn, dan Aries. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Ini yang milih file 2, pilihan kedua ya, kartu kedua. Nah, ini ada kartu movement into balance ya. Jadi kelebihanmu di mata dia, aku ngerasa dia bisa merasakan keseimbangan, kestabilan sama kamu ya.
kayaknya sama kamu tuh balance ya, take and give, memberi dan menerima sama kamu tuh enak ya. Tapi ya mungkin kamunya nih yang bisa aja mau banyak berkorban sama dia. Kamu kayaknya lebih mau banyak berjuang sama dia. Jadi dia ngerasa kayak dia tuh harus ngebalance semuanya. Dia kayak harus menyeimbangkan semua kebaikan kamu. Aku rasa nih orang yang apa ya, dia mungkin pernah menyakiti kamu gitu loh. Atau dia pengen menebus kesalahan. Bisa juga dia tuh kayak berhutang budi sama kamu ya. Kayak mau balas budi gitu. Mungkin kamu baik banget kali sama dia gitu. Oke, ini udah aku shuffle. Kita lihat ya kelebihanmu di mata dia. Wah, dia tuh ya, dia ngerasa pengen banget loh menjadikan kamu pasangan dia selamanya. Aku ngelihat kamu termasuk kriteria dia, ya. Kamu tuh tipenya dia banget. Kadang dia ngerasa ya, kamu yang pantas jadi istri saya. Kamu yang pantas jadi suami saya. Dia rasa gitu. Jadi kalau dia ngeliat kamu ya bawaannya sebenarnya pengennya dinikahin gitu. Tapi dia tahu ya, sebenarnya dia belum menjadi versi yang terbaik untuk kamu. Kan ini ada drama-drama yang terjadi, ada konflik batin, atau konflik apa ini ya? Gitu. Terus dia tuh kadang merasa malu ya. Malu ini bisa karena dia punya kesalahan. Tapi malu ini bisa juga dia karena minder sama kamu, insecure, atau dia rasa dia nggak ada apa-apanya sebenarnya, gitu. Jadi kelebihan kamu ya, kamu tuh bisa loh menaklukkan dia. Ini kan orang yang dealing sama kamu ini sebenarnya egonya luar biasa sih ya. Ini ada kartu ego di sini. Egonya itu udah melambung ya, melambung tinggi. Benteng egonya itu besar banget gitu. Ya mungkin ini karena dia lahir di keluarga yang toxic gitu, atau lingkungan pertemanannya toxic, atau ya ada sih pengaruh yang lain, ada lingkungan dia itu yang membuat dia itu jadi egois sama kamu. Tapi ya kelebihan kamu bisa menaklukkan egonya itu, karena dia tuh kadang luluh sama kamu gitu. Cie. Kadang dia juga ngerasa heran ya, kok bisa ya ada orang kayak lu gitu ya, kok bisa ada orang seperti kamu bisa meruntuhkan ego saya jadi kayak orang yang ya baper sama kamu, kadang kasihan sama kamu gitu. Dia cinta banget nih sama kamu ya. Ini ada kartu bucin di sini. Dia budak cinta sebenarnya, meskipun dia terlihat dingin, terlihat egois ya. Begitulah drama hidup ini ya. Jadi kadang ya dia tuh ngerasa dia tidak bisa menjadi orang sebaik kamu, karena dia melihat kamu tuh kayaknya orang yang punya kualitas, kamu kayaknya punya value gitu ya, nilai diri kamu itu mahal. Dia tuh kadang ngerasa mau berkompetisi sama kamu. Contoh, ya gimana ya, kalau sampai kamu tuh lebih bahagia dari aku, apalagi kalau kamu tanpa aku, kamu bahagia. Nanti kalau kamu bahagia sama yang lain gimana ya? Nanti kalau kamu lebih sukses dari aku gimana ya? Kadang ada sih rasa-rasa iri, dengki, jealous sama kamu. Karena dia tahu nih, kamu tuh termasuk orang yang suatu saat bisa berhasil gitu. Kadang dia, ini minder banget orangnya gitu. Tapi dia tutupi semua itu dengan egonya. Nah, bisa aja nih orang banyak gaya gitu ya. Padahal nggak ada apa-apanya misalnya. Jadi dia tuh seperti itu ya supaya dia terlihat kuat gitu. Kan ini orangnya pintar memanipulasi semuanya. Jadi dia tuh sebenarnya lemah, tapi dia pura-pura kuat di hadapan kamu. Dia nunjukin bahwasanya ya kayak gimana pun egonya harus menang gitu. Kayak gimana pun harus dia yang terlihat hebat gitu. Makanya dia bisa kejam kan sama kamu atau apa. Dia bisa manfaatin kamu atau apa. Atau ya gitu. Toxic banget sebenarnya. Tapi ya sebenarnya dia ngerasa kebaikan kamu tuh ya kamu bisa men-trigger, kamu bisa menyadarkan dia secara tidak langsung.
Kadang dia tuh ngerasa, buat apa ya aku egois sama kamu, buat apa ya aku nyakitin kamu, kan aku sayang sama kamu, harusnya aku nggak boleh kayak gini, harusnya aku nggak boleh jahat gitu. Ya kelebihan kamu begitu. Jadi dia kayak ngerasa apapun yang kamu lakukan itu menyentuh hatinya, bikin dia luluh, bikin dia baper, ya seperti itu. Dan sebenarnya apa ya, dia tuh ngerasa kamu termasuk orang yang terberkati, ya. Kamu tuh termasuk orang yang terberkahi. Kayaknya banyak berkah di hidup kamu. Apa yang kamu lakukan itu kayaknya bisa berhasil. Apa yang kamu tindakan kamu ke dia gitu, itu ngena banget sama dia. Dia ngerasa apa yang kamu lakukan itu berkesan gitu. Jadi dia kayak memandang kualitas kamu. Terus dia lihat kamu tuh termasuk orang yang kamu bijaksana juga gitu ya. Kamu bijaksana, bisa menaklukkan orang seperti dia tanpa harus menurunkan harga diri kamu gitu. Jadi ya salut sih dia sama kamu. Dan apa ya, dia tuh kadang ngerasa kayaknya kalau hidup sama kamu tuh enak gitu ya. Kamu bisa aja bawa hoki, bisa aja kamu bawa rejeki, atau ya kalau hidup sama kamu pasti kayaknya makmur nih, sejahtera, ya teratur hidup aku sama kamu. Dia rasa gitu ya. Dan aku ngelihatnya ini beberapa ada yang cinta, tapi ada juga di dalamnya benci ya. Ada cinta dan benci gitu. Tapi ini jauh lebih besar cintanya daripada bencinya. Ibarat kayak kalau dia nih nilai buruk-buruknya kamu, atau ada tindakan kamu tuh yang kadang bikin dia nggak nyaman. Tapi kayak gimana pun itu ya, keburukan kamu, tetap aja kelebihan kamu jauh lebih banyak gitu. Jadi dia ngerasanya kayak ya kayak gimana pun kamu sebenarnya orang yang baik di mata dia. Itu. Terus dia tuh gemes sama kamu. Dia gemes sama kamu tuh karena kamu terkadang lucu ya. Atau dia rasa ya memang kamu tuh menggemaskan, kamu orangnya lucu. Jadi kalau dia ngebayangin kamu tuh ya bawaannya kayak ya gregetan gitu loh, gemes gitu. Mungkin ada bagian tubuh kamu tuh yang bikin dia tuh ya jadi gemes ya, jadi kayak pengen banget menyentuh kamu. Terus dia ngerasa kelebihan kamu tuh kamu bisa mencairkan suasana gitu ya, kamu bisa buat dia meleleh ya. Bayangin coba ego dia yang setinggi apa gitu ya, bisa kamu runtuhkan. Kamu begitu elegan gitu ya nge-treat dia, kamu melatih dia untuk menurunkan egonya dengan kata-katamu, dengan tindakanmu kah atau apa gitu. Jadi dia tuh bahagia sih sama kamu. Dia ngerasa kamu pintar, kamu tuh pandai banget membawa diri, kamu bisa menyesuaikan diri, kamu tahu bagaimana menyadarkan dia untuk ke arah lebih baik gitu. Dia suka nih sama kamu ya, suka banget ya. Ini ada yang cinta banget karena bucin tadi di sini ya. Jadi sebenarnya dia tuh kalau merenungkan tentang kamu ya, atau kalau dia berpikir tentang kelebihanmu, ya kamu luar biasa sih. Aku yang sekeras ini bisa kamu taklukkan, aku seegois ini bisa kamu taklukkan. Kamu pintar juga ya membawa diri, kamu pintar menyesuaikan diri sama aku gitu. Kayak kamu tuh memberikan ketenangan batin ke dia. Yang tadinya dia tuh bisa meledak-ledak, yang tadinya egonya keras banget gitu, bisa mencair sama kamu. Ini yang file 2 ini kamu orang yang apa ya, bisa beradaptasi gitu. Kamu kayaknya mau menyesuaikan diri sama siapapun manusia di dunia ini ya, termasuk yang aneh ini. Jadi kadang dia tuh ngerasa ya luar biasa gitu ya. Aku tuh dari dulu udah biasa punya sifat toksik gitu. Aku dari dulu ya, dari lahir, dari didikan keluargaku, pertemananku, aku udah biasa toksik gitu. Tapi sejak kehadiran kamu kayak ya aku nggak nyangka aja kamu luluhkan hati aku yang keras ini. Aku yang tadinya kadang merasa kamu tuh nggak ada apa-apanya, atau aku kadang ngerasa takut bersaing sama kamu. Aku kadang ngerasa takut lah kamu lebih dari aku. Aku yang tadinya ngerasa minder sama kamu. Jadinya ya ternyata kamu tuh bisa melatih aku supaya aku tuh berubah. Dan
ya dia ngerasa enak lah kalau punya hubungan sama kamu, punya relasi sama kamu itu. Dan ini aku ngelihat kamu tuh sebenarnya orang yang bisa loh membuka pola pikirnya yang sempit ya. Ini beberapa kalian dealing sama orang yang mindsetnya itu ya, pola pikirnya itu sempit banget gitu. Kayak misalnya tentang apa bisa ya kalau kita ngelakuin ini, kita perjuangin ini akan berhasil. Nah dia kan orangnya kayak egonya tuh besar banget loh. Jadi kayak udahlah bodo amat, males gitu. Tapi ya ternyata kamu tuh buka pola pikir dia menjadi lebih luas gitu. Jadi lebih kayak ya dia tahu bahwasannya segala sesuatu itu bisa kita ciptakan asal kita mau berusaha. Jadi dia tuh ngerasa aja sih kayaknya kamu tuh orang yang bisa membuat dia untuk berjuang sama hidupnya gitu. Jadi file 2 ini ya mungkin ada kaitan ya ke file 1 beberapa kayak gitu. Oke. Sekarang aku kasih apa nih, huruf dulu ya. Nah ini ada huruf I, R, D, G, U, T, Y, C, E, P, S, X, ada J, O, Z, H, N, ada M. Oke, sekarang zodiak ya. Oke. Zodiaknya bisa kaitan kamu ya, dia atau siapa ya. Sun, Moon, Rising, Venus. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Ada Pisces, ada Taurus, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Cancer, dan ada Scorpio. Oke, nah jadi sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo. Nah, sekarang kita ke file 3. Ini pilihan ketiga ya, yang milih kartu ketiga. Ada Ancient Wisdom ya. Jadi kelebihanmu di mata dia, aku ngerasanya kamu orangnya bijak ya, bijaksana. Terus kamu punya pemikiran yang luas gitu. Kamu kayaknya punya pola pikir yang luas dan bisa saja kamu kayak mampu mengubah cara pandangnya gitu, atau ya kamu bisa membuka pola pikirnya. Dan aku rasa ya mungkin ini file ada kaitannya dengan file lain ya, aku ngerasa gitu. Beberapa kalian mungkin file 3 ini ada kaitan ke file 1, bisa juga ke file 2 tadi ya. Oke, so ini udah aku shuffle ya biar cepet. Jadi kelebihanmu di mata dia ngerasa kamu orang yang bisa ya melakukan ini dan itu untuk kebahagiaan, bahkan untuk keberhasilan. Mungkin ya sama kamu kayaknya hidup dia bisa lebih maju, bisa berkembang. Ya hidup dia nggak akan gitu-gitu aja kalau sama kamu. Ya mungkin kamu tuh partner atau semacam orang yang mampu diajak kerjasama. Dia ngerasa kamu tuh orangnya selain bijak ya, kamu orangnya pintar gitu. Sebenarnya kamu cerdas ya. Dia ngerasanya kamu punya intelektual yang bagus. Jadi ya kalau punya anak sama kamu ya anak kita pintar nanti ya. Gitu. Jadi dia tuh apa ya, ngerasa kelebihan kamu juga, kamu orangnya dewasa. Mau berapapun ya,
mau berapapun usia, mau berapapun umur kamu, ya dia ngerasa kamu dewasa, kamu kayak sosok yang udah siap menjadi ibu dari anak-anak dia, menjadi ayah dari anak-anaknya, dia rasa gitu. Kamu orangnya penyayang gitu ya. Beberapa kalian ini orangnya sabar, kamu sabar, penyayang, pengertian, keibuan, kebapaan, ya dia rasa gitu. Terus ya dia rasa kelebihan kamu tuh bisa menaklukkan dia yang emosional. Mungkin kalian ini dealing sama orang yang sensi, mudah emosi, ya, temperamen, atau ada player gitu ya. Tapi ya dia ngerasa dia udah jatuh cinta sama kamu, ya. Dia udah sayang sama kamu sebenarnya. Ini beberapa kalian ya mungkin kayak beda gitu ya karakter kamu sama dia, atau beda apa gitu ya. Tapi kayak dia ngerasa kalian satu. Dia ngerasa kalian itu kayak orang yang benar-benar bisa bekerja sama untuk maju di kehidupan masa depan gitu. Atau ya dia ngerasa aja kayaknya enak hidup sama kamu. Aku bisa santai-santai, slow. Gitu, karena kamu lebih dewasa, bisa diandalkan, ya dia ngerasa aja nanti kalau ada apa-apa kan ya ada kamu gitu. Ini parasit sih orangnya. Jadi dia tuh apa ya, dia selalu penasaran loh sama kamu, meskipun dia tuh ini energinya kayak energi childish gitu orangnya ya. Kamu begitu bijak, begitu dewasa menghadapi dia. Bahkan kamu kayak ibunya ya. Dia merasakan kasih sayang ibunya dari kamu. Atau dia kayak merasakan kasih sayang ibu melalui kamu. Merasakan kasih sayang ayah dari kamu gitu. Terus sih jadi kayak ya dia ngerasa aku bisa suka-suka gitu sama kamu. Bisa seenaknya sama kamu. Kamu mungkin kayak rumah buat dia. Tapi ya begitu, dia tuh penasaran sih sama kamu. Kalau bisa ya aku harus tahu semua tentang kamu. Kalau bisa ya aku harus tahu kamu tuh sama siapa, ngapain gitu. Ya dia kepo sih sama kamu. Terus dia ngerasa kamu termasuk orang yang entah udah berhasil atau suatu saat kamu jadi orang yang berhasil gitu. Dan dia ngerasa terlindungi ya. Dia ngerasa seperti bisa aman, nyaman di pangkuan kamu atau bersama kamu. Ya, dia rasa hidup dia akan baik-baik saja. Tidak akan kekurangan kasih sayang. Dia tidak akan kekurangan ini dan itu kalau sama kamu. Gitu. Dia ngerasa kamu sosok yang kuat ya. Ini beberapa kalian, hidup kamu tuh sebenarnya nggak mudah. Hidup kamu tuh sebenarnya ya adalah beban hidup kamu, tapi dia ngerasa kamu kuat gitu. Kamu kayaknya udah terlatih di hidup ini, jadi ya aku siap gitu ya untuk bisa bersanding sama kamu. Dia rasanya gitu. Dan apa ya, aku ngelihat apapun yang kamu katakan, apapun yang pernah kamu ucapkan, atau apapun yang pernah kamu lakukan, dia tuh inget banget ya. Karena ada omongan kamu, ucapan kamu tuh yang kena banget di hati dia, gitu. Ya mungkin nggak usah ngomong langsung juga, kayaknya kalau misalnya kamu bikin kata-kata di sosmed, dia ngerasa tersindir gitu. Dia langsung kayak, kamu tuh bijak juga gitu ya. Aku ngerasa tersadarkan oleh kata-katamu ya. Beberapa seperti itu. Atau memang kamu pernah ngomong apa gitu ke dia, dan dia ngerasa ke-trigger, ngerasa kayak, iya ya, gitu ya. Ternyata aku tuh banyak kurangnya. Ternyata aku tuh harus bijak. Aku harus lebih dewasa lagi gitu. Harusnya aku nggak nyakitin kamu aja. Ya seperti itu. Dan di mata dia, kelebihanmu, kamu tuh orang yang apa adanya ya. Kamu bahkan orangnya jujur. Kayaknya kamu ya di mata dia nih, kamu termasuk orang yang jujur, apa adanya gitu. Kalau misalnya kamu sayang, ya kamu akan perhatian. Kamu cinta sama dia, ya kamu akan bucin. Gitu. Ya dia ngerasa, iya lu bisa ya apa adanya gitu. Nggak kayak gue, ya gue kan orangnya pakai topeng gitu ya. Dia ngerasa dia pakai topeng sih sebenarnya. Ini kan orang yang kayak, dia bisa loh datang pergi, antara mau dan nggak mau.
seolah-olah kayak acuh nggak acuh gitu. Ya padahal sebenarnya di balik topengnya itu dia sebenarnya maunya sama kamu. Dia maunya hidup sama kamu sebenarnya. Gitu. Dan aku ngerasa kamu termasuk orang yang bergengsi di mata dia, ya. Mungkin kamu orangnya kayaknya bisa dikatakan kamu salah satu orang yang terbaik yang pernah dia lihat. Jadi ya dia rasa kamu bergengsi banget. Atau ya ketika dia bawa gengsinya ya, ketika dia bersikap gengsi sama kamu, ya gengsinya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan kamu. Istilahnya kayak kamu tuh lebih loh dari dia. Setidaknya kan kamu lebih dewasa, lebih bijak gitu. Dan dia ya dia tahu level hidup kamu tuh kayaknya lebih daripada dia. Kamu udah naik level daripada dia. Mungkin cobaan hidup dia tuh belum seperti kamu. Mungkin mentalnya itu belum sekuat kamu. Jadi dia mau gengsi kayak gimana juga ya dia akan selalu luluh sama kamu. Gitu. Beberapa dari mereka ya, ini ada energi penyesalan ya. Ini kan mungkin ada yang pernah konflik ya, entah konfliknya apa, konflik batin kah atau ya udah gitu, gue menjauh tapi ya ternyata ya gue ngerasa menyesal gitu ya, saya merasa menyesal sama kamu, ngerasa bersalah sama kamu, harusnya orang baik kayak kamu nggak boleh aku permainkan kayak gini gitu. Ya sweet banget sih sebenarnya. Dan ini sih aku ngerasanya kamu termasuk berkah ya dari Tuhan gitu. Kamu termasuk anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dia bisa gitu merasakan kasih sayang, bisa merasakan cinta yang murni dari kamu. Kamu tuh kayaknya orangnya ya kalau udah cinta kamu rela melakukan apa aja. Kamu bahkan bisa diandalkan gitu. Ya dia kayak ngerasa bersyukur ya kenal kamu. Dia seperti melihat kasih sayang dari Yang Maha Kuasa ya melalui kamu. Dia kayak jadi tahu aja gitu. Ya ternyata Tuhan baik gitu ya. Udah hadirkan kamu di hidup saya. Saya bisa merasakan cinta, merasakan kasih sayang dari kamu gitu. Dan aku ngerasanya apa ya di sini kayak gimana pun sifat dia, kamu kayaknya selalu bisa menaklukkan dia. Ini kan beberapa ada orangnya kayak kekanak-kanakan gitu, atau dia masih ada pengaruh dari siapa, dikendalikan siapa. Tapi tetap aja kayak dia tuh ngerasa kayak gimana pun ya aku udah jatuh cinta sama kamu, hati aku udah sama kamu, jadi ya aku pengennya sama kamu. Makanya nih ada nanti yang menuju kamu gitu. Dan ini aku ngerasa orang yang bisa aja dia pernah primitif gitu loh, pola pikirnya sempit gitu kah atau apa. Makanya aku katakan ini file 3 ada mirip ke file 2 atau file 1 tadi ya. Jadi ini tentang mindset, pola pikir seseorang yang akhirnya berubah mindsetnya, berubah cara pandangnya. Dia rasa ya hidup itu harusnya begini, aku tuh harusnya berpasangan sama ini, aku tuh harusnya seleraku ini, keinginanku ini. Tapi ya tetap aja hati nggak bisa bohong ya. Aku tuh cintanya sama kamu, jadi ya aku harus bijaksana gitu ya. Yang tadinya aku primitif banget, aku ngerasa apa yang aku jalani itu yang pas, aku ngerasa apa yang aku lakukan itu yang benar. Ternyata ya sakit kalau kehilangan kamu gitu ya. Aku nggak menemukan orang yang seperti kamu. Dia pengen banget bilang gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Di sini huruf dulu ya, baru zodiak. Ini ada huruf G, ada I, ada W, C, H, ada V, ada U, Z, R, T, P, N, L, ada X ya, E, O, J,
ada B. Oke, sekarang zodiak. Bisa kamu, bisa dia, yang berkaitan ke kamu kah, atau ada kaitan ke dia. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, di sini ada energi Scorpio ya. Ada Libra, Capricorn, ada Sagittarius, ada Aries, Gemini, ada Virgo, dan ada Taurus. Oke, jadi sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja ya yang cocok. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.